Jadi misalkan ada transaksi sales, ya kan? Transaksi sales kan banyak banget. Nah, di situ inherent risk-nya apa di situ? Pasti adanya sales fiktif, bisa misalkan ada yang kelewat dan lain-lainnya. Nah, gimana cara menanggulanginya? Perusahaan menerapkan sistem yang otomatis. Itu kan bentuk dari internal control. Nah, kan? Apakah dengan penerapan sistem baru itu sudah menghilangkan semua inherent risk? Ya, enggak. Pasti ntar ada yang timbul, misalkan kayak ada pegawainya itu salah input sistem karena sistemnya masih baru. Nah, risiko-risiko salah input itu masuk dalam control risk kayak gitu teman-teman. Habis itu inherent risk kalau misalkan dikombinasikan dengan control risk akan menghasilkan risk of material misstatement atau risiko salah saji material di situ. Nah, kalau auditor itu kalau misalkan di buku ARAS itu biasanya dibilang AAR, acceptable audit risk. Nah, risiko auditor maupun risiko klien ini akan menentukan jumlah bukti yang akan kita ambil, ya teman-teman. Nah, terus untuk hubungannya gimana? Jadi kayak gini. Kalau misalkan risiko auditor, tadi kan risiko auditor itu risiko apabila auditor salah memberikan opini. Ketika risiko it, risiko salah memberikan opini itu diturunkan, berarti artinya buktinya semakin banyak yang diambil, ya kan? Karena auditor nggak mau adanya kesalahan dalam pemberian opini. Berarti artinya AAR beraudit risk kebalik sama bukti. Nah, untuk yang rest of material misstatement ini kan terbagi menjadi dua tadi, IR sama CR. Nah, apabila IR sama CR besar, berarti kan artinya auditor itu pasti yakin di situ tuh pasti ada kesalahan salah saja material di situ. Maka dari itu ketika RMM naik, berarti artinya bukti juga akan naik. Jadi artinya berbanding lurus. Berarti bukti berbanding lurus dengan RMM, rest of material statement, dan bukti berbanding kebalik sama AAR. Gitu ya. Teman-teman kecepatan nggak aku ngejelasinnya? Nggak apa ya? Lanjut. Kecepatan pelan-pelan dong. Kecepatan. sorry. Dari mana yang mau diulang? Ada yang mau diulang nggak? Yang dari menilai resiko. Oke. Ya. Itu tadi apa ya? Auditor tadi juga. Iya. Tadi kan kita menilai risiko, ya kan? Nah, risiko ini bisa kita bagi menjadi dua, ya kan? Ada risiko auditor sama risiko klien. Nah, risiko auditor ini dapat didefinisikan gampangnya itu risiko apabila auditor salah ngasih opini, ya. Nah, sedangkan untuk yang klien itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada inherent risk sama control risk di sini. Nah, untuk yang inherent risk berarti kita bisa mengartikan bahwa risiko yang timbul sebelum adanya penerapan internal control. Nah, kalau yang control risk itu risiko yang timbul setelah internal control, ya kan? Nah, jadi kayak internal control itu kayak sebagai penyaringnya dari inherent risk, ya kan? Ketika inherent risk itu kita saring dengan internal control, pasti kan masih ada yang bocor-bocor itu tuh. Nah, yang bocor itu merupakan control risk. Jadi misalkan aku contohkan kayak tadi, misalkan transaksi sales kan kalau transaksi sales itu kan banyak banget tuh. Nah, biasanya kan potensi misstatementnya apa di situ, inherent risk-nya apa di situ. Biasanya adanya misalkan penjualan fiktif, diselip-selipin kayak gitu kan. Habis itu misalkan salah input karena kebanyakan, habis itu salah kalkulasi harga satuannya. Nah, risiko-risiko itu kan bisa ditanggulangi dengan cara apa? Dengan cara penerapan internal control, misalkan dengan sistem yang otomatis. Nah, sistem yang otomatis ini apakah bisa menanggulangi semua risiko yang tadi? Enggak juga. Karena ketika perusahaan menerapkan internal control, kan itu kan
artinya menerapkan sistem baru. Pasti juga ada risikonya. Risikonya adalah misalkan adanya risiko salah input gara-gara apa namanya sistemnya itu masih baru. Jadi kayak apa namanya pegawai-pegawai itu masih belum paham dengan sistem barunya. Ya kira-kira kayak gitu. Berarti ada inherent risk sama control risk gitu ya. Nah, inherent risk sama control risk ini bisa kita kombinasikan menjadi risk of material misstatement ya atau risiko salah saji material. Nah, untuk yang risiko auditor itu sendiri itu bisa kita lambangkan dengan acceptable audit risk. Jadi kita bisa singkat dengan AR di sini. Nah, jadi untuk ketiga risiko ini tadi ada IR, CR, AR. Ini nih menentukan jumlah bukti audit yang akan kita ambil. Nah, gimana hubungannya? Jadi kalau aku ambil dari yang auditor dulu ya di sini ya. Ambil yang auditor dulu. Nah, kan kalau misalkan risiko auditor itu tadi kan risiko salah pemberian opini. Ketika auditor itu nggak mau adanya kesalahan, artinya risiko auditor itu kan akan diperkecil sama auditornya. Maka dari itu, bukti yang harus diambil harus makin banyak, biar memperkecil risiko kesalahan pemberian opini. Jadi artinya, bukti berbanding kebalik dengan acceptable audit risk atau risiko auditor. Nah, sedangkan untuk RMM atau risk of material misstatement kan terbagi menjadi dua tadi kan, ada yang inherent risk sama control risk di sini. Nah, ketika inherent sama control risk-nya semakin besar, artinya adalah auditor itu pasti mikirnya, oh ini pasti banyak banget risiko salah saji materialnya di sini. Artinya pasti bukti yang diambil itu semakin banyak, ya enggak? Makanya masalahnya kan kalau misalkan ambilnya cuma dikit, buktinya kan jadi nggak kedetek semua tuh risiko salah saji materialnya. Sedangkan auditor itu awalnya ngiranya risikonya pasti banyak di situ. Maka dari itu biar nyeimbanginnya buktinya harus makin banyak. Gitu ya. Bisa jadi maka dari itu bukti akan berbanding lurus dengan risk of material misstatement atau dengan IR dan CR. Gitu ya. Gimana kayak gitu nggak apa-apa ya? Apa namanya? Nggak kecepatan kan tadi? Gitu aja. Bisa tolong ulang yang AR? AAR yang ini. Ya. Oke. Kalau yang AAR itu tadi kan definisinya kan risiko apabila auditor salah memberikan opini. Ya kan? Nah, ketika auditor itu memperkecil kemungkinan kesalahan pemberian opini, makanya kan harusnya kan buktinya kan yang diambil semakin banyak tuh, biar semakin tambah yakin. Biar tambah yakin kalau nggak ada kesalahan pemberian opini. Jadi artinya bukti berbanding kebalik sama AR di situ. Gimana? Gimana, udah oke ya? Lanjut ya. Oke. Thank you, Sir. Yo. Habis itu kita lanjut kemana tadi? Oh ya, tadi ya. Tadi kan udah ngeliat hubungannya tuh. Yang RMM sama bukti berarti berbanding kebalik. Kalau yang sama AR berarti maaf. Bukti sama RMM tuh berbanding lurus. Berarti kalau sama bukti sama AR berbanding kebalik. Nah, tapi biasanya kalau auditor itu menilai sebuah risiko itu biasanya dinotasikan high, medium, and low atau high, moderate, and low. Jadi kita nggak bisa tahu secara pasti angkanya berapa, jadi nggak secara kuantitatif gitu loh. Nah, maka dari itu untuk membantu dalam pengambilan bukti audit,
kita perlu yang namanya tingkat materialitas di sini, teman-teman. Ini ya, materialitas ya. Nah, materialitas ini adalah ukuran terjadinya misstatement yang bikin user merubah keputusan. Maka dari itu, auditor perlu menentukan materialitas di tingkat laporan atau yang kita bisa sebut overall materiality, ya. Nah, overall materiality ini ditentukan oleh benchmark tertentu atau dasar tertentu. Misalkan yang di mana di Apple Blossom itu kita pakai 5% of pre-tax income. Ya kayak gitu-gitulah. Habis itu misalkan ada 5% of aset dan lain sebagainya. Kayak gitu kan. Di samping apa namanya menentukan materialitas di tingkat laporan keuangan, auditor juga bisa menentukan di akun-akun spesifik tertentu yang namanya specific materiality tapi bersifat opsional teman-teman di sini. Nah, specific materiality ini ditentukan apabila auditor tuh ngerasa bahwa ada beberapa akun yang menjadi sorotan bagi para pengguna laporan keuangan. Kayak misalkan specific materiality-nya dilokasikan kepada akun cash sama inventory sama akun receivable karena mungkin di situ angkanya cukup besar di situ. Ya kayak gitu, tapi bersifat opsional teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ditentuin specific materiality ya nggak apa-apa, nggak usah. Habis itu setelah kita menentukan materialitas di tingkat laporan, selanjutnya kita menentukan tingkat materialitas di tingkat pelaksanaan atau yang namanya performance materiality. Nah, nilainya ini, nilai PM ini pasti di bawah dari overall materiality. Kenapa? Karena selisih antara overall materiality dengan performance materiality ini akan menjadi penyangga dari salah saji yang tidak terdeteksi atau auditor udah nemuin salah saji tapi nggak mau dikoreksi sama pihak manajemen, ya kira-kira kayak gitu. Nah, untuk membantu dalam penentuan bukti sendiri berarti kan kita menggunakan performance materiality kan. Jadi artinya ketika materialitas itu semakin kecil, berarti artinya auditor semakin kecil menoleransi kesalahan apapun. Berarti artinya bukti semakin tinggi diambil. Jadi artinya materialitas berbanding kebalik dengan bukti. Ya gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kan tadi kita sudah menentukan bukti. Nah, bukti ini akan menjadi dasar dalam melaksanakan uji substantif. Yang tadi aku bilang uji substantif kan untuk membuktikan apakah memang benar-benar adanya risiko salah saji material apa enggak di situ ya kan. Nah, uji substantif ini kita lakukan dengan mengkaitkan asersi-asersi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya kan. Jadi ada asersi terhadap laporan keuangan. Kalau misalkan kita breakdown jadi 3 kan. Jadi transaction and event, terus itu balance sheet sama presentation and disclosure-nya, gitu kan. Nah, setelah dikaitkan dengan asersi manajemen, berarti kan kita bisa membuat yang namanya prosedur audit, ya kan? Nah, prosedur-prosedur audit ini bisa kita kumpulkan semua. Jadi, misalkan di apa namanya siklus penjualan nanti, kan pasti kan ada satu prosedur audit, kita suruh ngapain, habis itu kedua kita suruh ngapain, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, itu kumpulan prosedur audit itu bisa kita kumpulkan menjadi satu, menjadi yang namanya program audit sini. Ya, teman-teman ya. Oh ya, tapi kalau yang di Apple Blossom itu, yaitu pakai asersi manajemennya itu yang terhadap laporan keuangan. Jadi sehingga dia nggak di breakdown menjadi 3. Biasanya kan kita kan belajarnya kan yang jadi 3 ini nih. Kalau transaction and event berarti ada 6. Ininya asersinya. Kalau yang balance ada 8 ya. Ah, lupa kok. Habis itu presentation and disclosure ada berapa gitu. Kalau terhadap laporan keuangan doang, itu tuh cuma 5. Nah, kita lihat ya. Ini aku ngambil dari Arens di sini. Nah, jadi teman-teman, halo. Nih, yang dipakai sama siapa namanya tadi? Apple Blossom itu tuh cuma yang ini nih. Yang kiri doang yang ini nih. Yang ini nggak kita pakai. Tapi di sini dijadikan apa ya? Sebuah
pengetahuan aja. Kan misalkan di sini nih teman-teman kan ada existence or occurrence, habis itu completeness. Habis itu valuation and or allocation. Nah, valuation or allocation ini kita bisa breakdown jadi 3 di sini, itu 2 3. Jadi ada accuracy-nya, habis itu ada classification-nya sama cut off-nya, ya kan? Jadi artinya adalah accuracy, classification, cut off masuk ke valuation or allocation gitu ya. Gimana teman-teman, ada yang perlu diulang nggak? Lanjut ya. Lanjut. Dan kita akan masuk kita akan masuk lebih dalam ke prosedur auditnya. Nah ya. Nah, prosedur audit ini kan tadi yang udah aku bilang, yang kita pakai asersi terhadap laporan keuangan, jadi cuma ada 5 doang. Ya kan? Occurrence or existence, completeness, valuation or location, and obligation, dan presentation and disclosure-nya. Nah, untuk yang occurrence or existence, ini berarti kan artinya kita menguji. Berarti occurrence sama existence ini kan artinya asersi yang memastikan bahwa transaksi di jurnal itu terjadi semua, jadi nggak ada yang fiktif di situ. Misalkan kayak akun sales kan itu kan biasanya kan ditinggiin di situ kan, jadi kita harus ngecek tuh di situ kayak di buku besarnya itu bener-bener ada nggak ininya, memang bener-bener terjadi nggak transaksinya, apa emang cuma bohong-bohongan doang, apa cuma nambah-nambahin doang. Ya, habis itu kita juga bisa ngelihat di sini ada teknik-tekniknya. Yang pertama kita akan melakukan konfirmasi di sini. Nah, kalau konfirmasi itu kan bisa kita bagi menjadi 2. Yang bisa dibagi menjadi 2 yakni apa namanya? Oh, konfirmasi positif sama konfirmasi negatif. Untuk yang konfirmasi negatif berarti positif dulu aja ya. Untuk konfirmasi positif berarti yang kita kirimin itu nggak wajib balas kalau misalkan saldonya udah sama. Nah, kalau misalkan saldonya beda baru harus balas. Tapi kalau misalkan yang si surat konfirmasi negatif itu mau saldonya sama maupun beda, mereka harus balas surat kita gitu. Nah, kira-kira kayak gitu bedanya. Nah, habis itu selanjutnya kita meminta keterangan kepada manajemen atau mewawancara pada manajemen, inquiry. Selanjutnya kita melakukan documentation atau vouch. Nah, teman-teman, ini kan tadi kan kita occurrence or existence, berarti kan menguji keterjadiannya. Berarti artinya kita ngelihat dari jurnal ke voucher, berarti ke belakang. Jadi jurnal atau buku besar ke voucher atau enggak ke dokumen. Jadi kan kelihatan tuh bener-bener kejadian nggak sih ininya transaksinya. Makanya namanya vouch, bukan trace. Kalau trace ntar di completeness-nya. Kita lanjut ya. Habis itu physical examination. Physical examination itu khusus untuk aset tetap sama kas di situ. Terus selanjutnya kita masuk ke completeness ya. Completeness berarti di sini kita juga bisa melakukan konfirmasi. Habis itu inquiry juga sama trace. Nah, completeness ini kan artinya adalah menguji asersi yang memastikan bahwa transaksi itu include semua, ya kan? Nah, transaksi yang include semua berarti artinya adalah ketika teman-teman ketemu akun-akun yang berpotensi understate, contohnya kayak apa? Kayak akun payable, habis itu bonds payable, habis itu apa lagi? Understate. Oh, misalkan allowance for doubtful account, habis itu bad debt expense, dan lain-lainnya. Nah, itu kan punya potensi-potensi understate. Maka dari itu kita harus menguji completeness-nya dulu yang paling awal, ya. Dengan cara apa? Dengan cara konfirmasi tadi, inquiry sama trace. Kalau trace itu berarti dari dokumen atau voucher ke jurnal atau buku besar. Jadi ke depan dia. Kalau tadi kan voucher kan ke belakang, vouching itu ke belakang. Kalau yang trace itu ke depan. Kira-kira kayak gitu ya.
Habis itu lanjut ke valuation and allocation. And allocation apa or ya? Ya sama aja lah. Kita juga bisa melakukan namanya recalculation. Nah, ini recalculation ini bisa kepada dokumen-dokumen. Jadi kita akan hitungan ulang apa namanya tentang apa namanya hitungan ulang satuan harganya gimana, bener apa enggak, pengkalinya bener apa enggak. Habis itu kita selanjutnya bisa melakukan reperformance di situ. Nah, reperformance ini gampangnya kita membuat ulang. Buat ulang kayak schedule piutang itu namanya reperformance di situ. Habis itu kita juga bisa examine documentation di sini. Kayak misalkan kita bisa menguji asers yang ininya cut off-nya. Jadi kan kayak misalkan kita mengexamine apa namanya subsequent payment-nya tuh. Jadi ntar kita bisa ngeliat tuh mereka-mereka yang bayar itu masuknya sesudah tanggal neraca apa tanggal sebelum neraca. Kan kita bisa uji cut off-nya dari situ. Selanjutnya right and obligation kita juga bisa melakukan examine. Jadi right and obligation itu memastikan bahwa barang-barangnya itu milik kita semua, maksudnya milik perusahaan semua, nggak ada barang konsinyasi, nggak ada barang titipan dan lain-lainnya. Ketika selanjutnya juga presentation and disclosure ini sama examine juga kita harus menelaah dokumen-dokumennya juga. Misalkan presentation and disclosure itu adanya piutang yang dijaminkan. Nah, ketika ada penjaminan piutang itu kan harus dilaporkan dan diungkapkan di laporan keuangan. Maka dari itu harus kita cek dulu dokumen-dokumen pendukungnya. Kan apabila memang benar-benar ada piutang yang dijaminkan, berarti harus diungkapkan gitu. Ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kan habis ini kita masuk ke siklus penjualan. Jadi pertama-tama itu ketika teman-teman nih apa ya ingin ngerjain soal-soal hitung-hitungan apa soal yang apa namanya siklus-siklus kan habis ini kan siklus penjualan. Nah, langkah pertama yang kita ngelihat adalah akun-akunnya dulu. Akunnya itu bersifat overstate apa enggak, overstate atau understate, ya kan? Ketika akun-akunnya itu bersifat overstate, kita harus mengutamakan uji occurrence-nya dulu atau existence, ya. Baru yang lain-lainnya, baru valuation and allocation. Jadi biasanya kalau di soal itu kita nggak bakal nguji ke 55 ini, paling cuma dua doang. Kalau nggak paling ya occurrence, valuation, and allocation, atau enggak completeness dan valuation or allocation gitu ya. Ntar kalau misalkan teman-teman ini kan lagi ini kan apa namanya mau bikin siklus utang ya apa namanya akun payable ya, akun payable kan understate, berarti teman-teman harus completeness dulu yang diutamakan baru valuation or allocation-nya. Nah, kita masuk ya ke siklus penjualan. Nah, gimana teman-teman? Udah ini belum? Udah oke belum yang ini? Prosedur audit yang ini? Halo, teman. Gimana lanjut ya? Ada yang mau tanyain dulu nggak sampai sini untuk yang tentang prosedur auditnya? Soalnya untuk yang prosedur audit sama teknik-teknik ini ntar kita bakal gunain terus sampai ntar kita ngerjain sales. Mau tanya, Oh iya, gimana? ini yang overstate Gimana? Ya, gimana tadi? dengar? Udah. Coba. Ya, yang overstate dan understate itu berdasarkan dari prosedur analitis kan sebelumnya. Iya, bisa dari situ. Tapi kalau aku biasanya ngerjainnya kan kalau kita kan ngerjainnya kan parsial tuh. Maksudnya apa namanya ya? Dikasih datanya kan ya langsung aja gitu loh. Maksudnya kita langsung dikasih soal yang sales. Misalkan dikasih soal langsung sales. Berarti kan Ya, gitu. cara gampangnya kan kita langsung aja ngeliat, gak usah kita ngeliat ke belakang dulu. Apa-apa nggak usah. Ya, Lanjut ya. Oke. Lanjut ya teman-teman ke siklus penjualan.
Nah, untuk yang siklus penjualan ini berarti kita yang pertama kali harus lakukan adalah mengidentifikasi akun-akun yang terkait, ya kan? Sini ada sales, habis itu sales return and allowance, habis itu account receivable, AFDA sama BDE-nya, budget expense-nya. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi pos-pos akun yang terkait, langkah selanjutnya kita harus ngelihat di sini potensi salah sajinya itu di mana dia, ya kan? Berarti kalau sales dia akan potensinya overstate, berarti cenderung dilebih-lebihin. Ketika sales return and allowance kan berarti artinya dia itu kontra akun dari sales, berarti bersifat expand ya istilahnya ya. Berarti dia itu potensi salah sajinya bersifat understate, ya. Habis itu selanjutnya account receivable overstate, berarti artinya maaf, akun receivable kan dia kan akun aset, berarti potensi salah sajinya itu overstate. Langkah selanjutnya AFDA dan BDE itu potensi salah sajinya understate semua, ya kan? Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman lihat di soal di sini apa namanya ya? Kita lebih fokus kepada account receivable sama AFDA-nya, AFDA dan BDE. Jadi untuk yang si siapa namanya? Bentar dulu. Untuk yang si bentar dulu. Nah, untuk si salesnya sama si sales and return allowance mungkin ntar bisa ke adjust gara-gara adanya adjustment dari ketiga akun yang ini. Jadi ntar nih yang kedua akun ini ntar ngikutin. Nah ya lanjut ya. Nah, habis itu tadi kan kalau kita lihat ini cuma akun receivable sama AFDA doang kan. Ya udah berarti kita lihat dulu nih, kita lakuin dulu untuk yang akun receivable dulu. Nah, karena akun receivable itu bersifat overstate, berarti artinya kita melakukan occurrence atau existence-nya dulu yang paling pertama kali dilakukan. Jadi ini paling utama ya. Ada uji asersi yang harus teman-teman dahulukan dulu. Berarti occurrence dulu. Nah, untuk untuk teknik-tekniknya, ini kan udah kurutin nih. Jadi yang paling pertama kali adalah konfirmasi. Nah, kenapa konfirmasi aku taruh atas? Karena konfirmasi ini harus didahulukan. Karena ketika adanya perbedaan saldo di antara adanya perbedaan saldo di surat konfirmasi, kan kita kan nggak bisa memastikan tuh yang benar catatan kita apa catatan mereka gitu kan. Maka dari itu kita perlu yang namanya dokumen-dokumen sampingannya. Misalkan kita ingin memastikan apakah memang benar-benar salah apa enggak, kita bisa melakukan pertanyaan kepada pihak manajemen, inquiry ya. Kita bisa melakukan inquiry. Habis itu kita juga bisa melakukan recalculation terhadap satuan harganya. Kemungkinan adanya perhitungan harga yang ketukar, ya kan? Selanjutnya juga kita juga bisa melakukan examine terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan uji pisah batasnya atau cut off-nya. Oke, dia ngaku adanya selisih saldo piutang gara-gara dia ngakunya udah bayar. Pas kita cek, kita examine di dokumen-dokumennya ternyata bayarnya tanggal sesudah neraca. Ya kayak gitulah. Intinya ntar kita bisa lihat sendiri. Nah, ya udah habis itu ya. Selanjutnya kan kita udah yang sales kan. Tadi apa? Account receivable kan. Habis selanjutnya untuk AFDA sama BDE. Nah, AFDA sama BDE kan tadi understate ya. Kalau understate kita bisa lakuin untuk uji completeness-nya karena understate di sini. Kalau AFDA itu kayak nggak mungkin konfirmasi. Soalnya konfirmasi itu dilakukan kepada akun payable sama akun receivable. Jadi aku nggak pernah lihat kalau AFDA dilakukan konfirmasi itu. Habis itu kita juga bisa melakukan inquiry di sini teman-teman untuk AFDA-nya. Jadi ntar kan teman-teman bisa ketemu tuh di sini ntar ada yang dihapuskan nih si bubble beauty supply-nya tuh. Nah itu kita kan melakukan inquiry di situ atau melakukan wawancara kepada pihak manajemen. Oke, gitu ya. Sekarang kita masuk dulu, kita buka Excel-nya dulu. Bentar. Kita buka Excel.
Excel mana? Nah, teman-teman ya. Nih, jadi untuk Excel-nya bisa dibuka Excel yang aku kasih kemarin. Oh iya, teman-teman, ntar ditambah ya yang jadi 11.156 ya. Kayak tadi lupa aku tambahin deh. Nah, tadi itu sorry, kan kalau misalkan uji substantif itu kan kita kan apa namanya ya? Kita juga harus melakukan dokumentasi. Nah, dokumentasinya itu berbentuk kertas kerja. Nah, kertas kerja itu bisa terbagi menjadi dua. Kertas kerja utama atau lead schedule dan eh, kertas kerja pembantu atau supporting schedule-nya. Nah, maka dari itu kita harus buat dua-duanya ya. Jadi pertama aku buat siklus penjualan dulu untuk yang lead schedule-nya atau kakak utamanya. Jadi ini aku kopas semua nih yang saldo buku ini dari apa namanya? Dari trial balance-nya Apple Blossom, habis sama per auditnya juga nih. Udah aku copy semua, ya kan? Selanjutnya karena kita akan melakukan account receivable pastinya, kan account receivable itu bisa dibagi menjadi beberapa beberapa klien kan. Ada Alfa Aroma, Bubble Beauty, Body Bar, habis itu Capital Orders dan lain-lainnya. Nah, ini namanya kertas kerja pembantu. Ya. Ya udah. Jadi pertama-tama kita lakuin dulu, kita ngecek ngecek ini dulu ya, konfirmasi dulu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk yang sorry, maaf. Jadi kalau teman-teman buka di mana? Di scan-scanannya di halaman 60, ternyata dia itu ngirimin surat positif dan surat negatif. Surat konfirmasi positif dan surat konfirmasi negatif ke masing-masing pelanggannya. Nah, untuk surat negatif, surat konfirmasi negatif itu dia itu ngirimnya ke klien yang punya balance lebih dari $5.000. Jadi ada Capital Orders, habis itu ada Rings, habis itu ada Frankie Floral Fragrance, habis itu ada Incense, terus Duvel, William Fragrance, dan yang And Beautiful. Nah, yang surat positifnya itu ternyata nggak ada yang dikembalikan. Oke, dan nggak ada balasan juga. Berarti untuk yang surat positif semuanya oke ya. Tinggal kita menelaah untuk surat-surat negatifnya. Lanjut. Surat negatifnya kan ada 7 tuh. Jadi yang kita pertama Frankie's Floral Fragrance. Kita ini berarti nggak ada ini ya, nggak ada perbedaan ya teman-teman ya antara catatan kita sama catatan mereka. Kita ubah berarti udah oke nih. Berarti ini udah oke ya, kita kasih tick mark dulu. Lanjut. Selanjutnya kita ke surat konfirmasi kedua. Ternyata di sini kita melakukan konfirmasi kepada Williams Fragrance. Ternyata tidak ada perbedaan saldo ya, teman-teman ya, untuk yang William Fragrance ya. William Fragrance, oke. Selanjutnya Tears and Duvel Company. Nah, di sini kan ada perbedaan saldo nih. Soalnya si Tears and Duvel ngakunya udah bayar sebesar $59.000. Makanya balance-nya dia cuma sebesar 18.540, ya kan? Nah, karena adanya perbedaan saldo yang tadi aku bilang, ketika ada perbedaan saldo, surat konfirmasi itu harus ada dokumen sampingannya biar tahu siapa yang salah, ya kan? Catatan kita yang salah apa catatan mereka yang salah, ya kan? Habis itu kita cek deh, kalau udah masalah pembayaran kayak gini, kita lihat subsequent payment-nya, cek cut off-nya gimana. Nah, kita lihat nih teman-teman di sini. Ini kalau yang di sini tuh di halaman 61. Jadi kita akan melakukan examine melakukan examine terhadap subsequent payment
Jadi kita lihat nih, Tears and Duvel Company, payment amount-nya sebesar 59.000 dan payment date-nya pada tanggal 2 Januari. Artinya kan melewati tanggal neraca. Berarti artinya adalah catatan kita masih benar. Ya. Berarti kita ganti dulu deh. Tidak oke ya untuk Tears and Duvel ya. Oke. Berarti untuk Tears and Duvel udah oke ya. Lanjut. Kita ngirim surat konfirmasi negatif kepada Darings. Darings itu ternyata balance-nya salah. Maksudnya balance-nya berbeda di sini. Katanya dia cuma ngutang sebesar $5.700. Nah, kalau kayak gini kita cek lagi terhadap dokumen subsequent payment-nya di sini. Bener nggak dia bayarnya sebelum tanggal neraca apa sesudah tanggal neraca? Oke, kita lihat di sini. Oh, ternyata ada di sini kan 26.000, tapi dia payment date-nya tanggal 5 Januari. Artinya adalah dia itu bayarnya sesudah tanggal neraca. Berarti kan nggak usah di-adjust kan. Berarti artinya saldo kita udah oke untuk si Darings. Darings. Udah oke ya, kita kasih tick mark dulu. Habis itu kita ngelihat nih di sini. Oh, ternyata ada perbedaan ya, teman-teman ya di sini ya. Untuk klien yang Beautiful. Ternyata di sini ada pas lagi pengiriman barang itu ada barang yang rusak sebesar 1748 atau $1.748. Nah, hal ini kita tuh kan harus mastiin dulu, bener nggak sih dia ini emang barangnya rusak apa enggak. Kita akan melakukan inquiry kepada pihak manajemen, yaitu kepada Brenda Robertson, ya manajer kreditnya. Oke, kita lihat di sini. Ternyata memang benar keterangan mereka bahwa adanya kerusakan sebesar 1.748 ya. Makanya kita akan membuat jurnal penyesuaian ya teman-teman ya. Sebesar 1.748. Oke, kita bikin jurnal penyesuaian dulu. Karena tadi dia itu minta potongan harga, kita masukin kepada sales return and allowance-nya teman-teman. Ada account receivable. Oke, sebesar tadi berapa? 1748 ya. 1748. Ini untuk adjustment pertama. Adjustment mau pakai AJ1. Ini ya, gini ya. Oke, teman-teman gimana, lanjut nggak? Lanjut ya. Oke ya. 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 Ki mau tanya, Gimana? tadi tuh surat-suratnya tuh surat konfirmasi positif atau negatif? Itu itu negatif semua, Pak. Kenapa semuanya negatif? Bukannya kalau negatif itu diragukan sehingga tidak ada balasan gitu? Salah. Kalau konfirmasi negatif itu, Gimana? astagfirullahaladzim. Taruh. Harusnya positif nggak sih? Oh iya, sorry ya Allah ya. Sorry. Maaf. Iya. Makasih Fahmi. Maaf ya teman-teman ya. Tadi surat konfirmasi positif tadi aku kebalik nih jelasinnya. Oh iya bener. Berarti kalau yang negatif itu yang nggak harus balas ya? Yang diragukan, iya bener. Maaf teman-teman. Berarti tadi yang ketujuh surat ini surat konfirmasi positif ya teman-teman ya? Bukan negatif ya, maaf. Oke lanjut. Ada yang lain? Nggak ada ya? Berarti lanjut. Berarti kita lihat di capital orders-nya. Ini untuk capital orders nggak ada ini ya, nggak ada adjustment di sini ya. Orders. Oke, lanjut. Kita lihat di sini
untuk apa namanya instance di sini kan kita lihat ternyata ada barang yang error di sini apa namanya eh, perhitungan satuan harganya tuh ada yang salah. Harusnya $283, $28,3, tapi dicatatnya sebesar $82,3. Nah, hal ini nih harus kita buktiin dulu teman-teman dari surat konfirmasi positif ini. Berarti kita bisa kita cek nih di sini nih di punya kita. Ternyata di sini ada keterangan di sini nih. Itu di halaman 60. Maaf ya teman-teman ya, itu screenshotannya ini apa namanya? Apa sih namanya? Scan-scanan. Jadi jelek banget. Berarti ternyata dia itu kita auditor itu melakukan apa namanya examine invoice ya, berarti ya kita melakukan rekalkulasi terhadap apa namanya examine invoice, berarti yang benar ternyata memang harganya itu $28,3. Maka dari itu kita akan melakukan rekalkulasi ya kan. Ya udah tinggal kita bikin ininya adjustmentnya di sini teman-teman. Berarti kan ini kan apa namanya masalah harga ya, maksudnya ada kesalahan dalam menginputkan harga. Berarti lebih ke koreksi sini teman-teman, jadi nggak masuk sales return allowance ya. Berarti kita akan merevisi sales kita. Nah, sebesar berapa tadi? Sebesar tadi itu kan harga awal 82,3. Yang harga yang sebenarnya 28,3, bener ya? 8,3, habis itu 30. 20 karton di sini. 20 karton ya. Berarti ada adjustment sebesar 1080, teman-teman. Ini. C2-nya, oke. Berarti kita adjustment dulu sini, teman-teman. Mana nih? Sales account receivable. Ini punyanya si siapa nih? Punya si Insense ya. Insense. Nah, berarti gini ya. Berarti untuk yang Insense udah oke. Nah, udah ya. Berarti ya. Berarti ini ada 1, 3, 4. Bentar teman-teman. Yang kurang. Oh ya. Oh ya, sorry, ini belum aku masukin di sini yang and beautiful-nya. Berarti kan tadi kan sebesar 1748 ya. Berarti udah oke nih. Berarti kita sudah ngecek 7 surat konfirmasi positif. 1 2 3 4 5 6 7 ya, berarti udah oke semua ya. Berarti tinggal kita cek yang lainnya. Oke, lanjut ya. Berarti kita bisa lompat ke AFDA sama BDE-nya, teman-teman. Nah ya, untuk AFDA-nya sendiri kan kita uji completeness ya. Kalau completeness berarti kita bisa melakukan completeness kita bisa melakukan inquiry kepada pihak manajemen. Berarti ini kepada Brenda Robertson ya, kita nanya ya. Berarti ternyata di sini tuh dia tuh nanya ke Brenda tentang yang bubble beauty supplies, ternyata memang ingin dihapuskan. Berarti kita akan membuat jurnal penghapusan yang pertama di sini, jurnal penghapusan piutang kepada akun bubble beauty supply. Dan yang kedua, kita dapat keterangan kalau ntar tuh pencadangannya ada yang dihapuskan sebesar 14.760. Udah satu-satu dulu. Kita akan ngerjain ini dulu ya. Yang extra balance dulu. Nah, kita lompat ke schedule yang extra balance-nya atau aging schedule-nya. Baik, tadi adjustment-nya kan harus kita pindahin dulu nih. AC1, AC2. Tadi yang AC1 itu punyanya si
Siapa nih? Satu tuh yang N Beautiful ya. Yang N Beautiful itu keterangannya itu October shipment. Berarti kira-kira 60 sampai 90 hari ya. Ininya ya. Berarti 1, 7, 4, 8. Oke. Di situ yang untuk yang AJ2 itu adjustment entry 2 itu dilakukan kesalahannya itu pas bulan Desember ya. Berarti kalau bulan Desember kita akan mengadjustmentnya itu di 1 sampai 30 hari. Oke, berarti sebesar 10,80 gini ya. Oke. Lanjut. Berarti tadi kan ada tambahan lagi tuh. Tambahan bahwa si Bubble Beauty akan kita hapuskan kan. Berarti artinya adalah AFDA pada account receivable. Sebesar tadi berapa? Si Bubble Beauty kan punya 750. Ya kan 750 di atas 90 hari. Ya udah, tinggal kita hapuskan saja. Kita bikin adjustment entry ketiga. Ya, adjustment entry ketiga sebesar 750. Ini ya. Cakep. Ya, sebesar 750 ya. Berarti sini 750. 750. Berarti udah oke nih ya. Berarti ini AC3 ya. Berarti kan ini kan ada apa namanya? Jurnal penyesuaiannya kan ada akun receivable nih. Kita harus jangan lupa diganti di sininya. Berarti ini ya teman-teman ya nih. Nah, jadi oke nih untuk yang Bubble Beauty. Berarti kayaknya udah nggak ada keterangan lagi deh. Berarti udah kita bisa contohin semuanya sini ya. Ya kita bisa kasih tick mark semua ya. Udah oke berarti. Oke. Lanjut, kita lompat ke AFDA-nya di sini. Kita menghitung AFDA. Jadi di sini untuk perhitungannya, jadi kita ngambil balance yang tanggal 31 Desember tahun lalu kan sebesar 11.889 ya kan. Kita ambil dari mana nih? Dari mana nih? Dari sini. Nih, sini ya. Per audit 31 Desember 2002 ya. Dari apa namanya? Kakak utama kita ya di sini ya. Nih, ya kan. Tadi ada keterangan dari Brenda Robertson akan piutangnya itu mau sorry. Berapa nih? 14.760 ya, mau dihapusin ya. Sini ya. Nah, habis itu kita masukin nih teman-teman di sini. 14.760 ya. Bener ya? Ya kan? Jadi kan saldonya kan tinggal sisa segini kan. Debit 2871 karena balance per kliennya ini kita ngambil dari sini nih, dari sini teman-teman. Itu kita kan tinggal nyari selisihnya aja tuh. Berarti artinya adalah balance per klien dikurangi sama saldo yang ininya, habis dikurangi sama write off-nya ini. Berarti kan 22.790. Nah, ini kita juga bisa ngecek kalkulasi dari perhitungan bad debt expense-nya. Bener kan nih 7.790? Kan saldo buku 22.790 nih. Berarti udah oke ya, udah sama ya perhitungan ininya, provision for bad debt-nya. Oke. Lanjut, jangan lupa dimasukin adjusting journal entries-nya. Tadi kan yang kita ngapusin si siapa namanya? Si Bubble Beauty di sini, teman-teman. Kita masukin dulu. Udah deh, berarti udah selesai kan. Nah, tinggal kita rekalkulasi terhadap perhitungan apa namanya? AFDA-nya di sini. Ini kan udah dibikin tabel tuh, tinggal kita sum aja. Oke. Gini ya. Berarti kan ada selisih sebesar 13.580. Ya udah. Karena ini apa namanya? Sangat signifikan angkanya. Mau nggak mau nih harus
di jurnal teman-teman sini ya. Jadi tinggal diiniin. Ini juga sama. Oke, kita bikin berarti balance per auditnya untuk yang AFDA-nya itu 5589, untuk provision for bad debt-nya itu sebesar 9210. Ya, udah selesai. Tinggal kita bikin jurnal penyesuaiannya. Oke, bikin jurnal penyesuaian berarti AFDA pada BDE ya, berarti. AFDA pada BDE. Kita akan mendebit AFDA sebesar 13.580. Oke. Berarti entry yang keempat. Oke. Selesai deh. Tinggal kita langkah terakhir masukin ke ke kertas kerja utama kita. Ntar biar ngebantu, ntar bisa dikompil sama yang lainnya. Rekan pasti kan kita kan juga ngaudit ke yang lainnya juga kan, ke siklus pembelian, habis itu ada PPE juga, habis itu ada kas. Nah, ini ntar biar bisa ngebantu teman-teman untuk proses rekonsiliasi datanya. Ntar biar nggak mana-mana datanya kan. Oke, tinggal dipindahin tadi account receivable itu berapa tadi? Account receivable, oh belum aku total lagi. Bentar. Berarti tadi ada ini ya, receivable di kredit sebesar 3578. Oke. Berarti tambah berarti debit kurang kreditnya. Oke. Oke ya berarti ya. Kita kasih tick mark dulu. Habis itu selanjutnya allowance for bad debt-nya di sini. Karena bad debt-nya ini kita ngurangin sama 750 sama 13.580. Udah. Berarti ntar di sini AFDA-nya apa sih? AFDA-nya debit kan tadi? Oh iya, benar. Berarti for bad debt-nya ini kita tambahin tambah AFDA. Nah, ini. Berarti, nah segini teman-teman. Berarti kan allowance for bad debt itu kontra akun dari aset, berarti bersifat kredit. Berarti dikurangi debit, tambah kredit. Oke. Salah, sorry. Nah, bener ya. Udah oke ya balance-nya ya, sama ya. 5589. 5589. Oke, tinggal kita masukin aja deh. Habis itu provision of bad debt-nya karena ini debit berarti kita masukin ke kredit. Ya. Kredit sebesar berapa? 13.580. Oke. Habis itu tadi sisanya kan ada sales, ada ini kan, ada penyesuaian terhadap sales sama sales return and allowance kan. Kita masukin juga teman-teman di sini. Berarti tadi kan segini. Nah, masukin. Berarti karena ini sifatnya kredit, kita kurangin dengan debit. Oke, segini. Di situ sales return and allowance-nya. Sales return and allowance-nya nambah ya nih ya. Oh iya benar. Berarti kita tambahin juga. Oh, sorry, salah nih. Ini yang sini ya. 1080 ya. Sama dengan ini kita kurangi dengan ini tambah ini. Nah, oke nih. Nah, udah oke teman-teman ya. Ini penyesuaiannya udah balance ya, kiri kanan ya. Berarti udah kita masukin semua, kita posting semua. Berarti tinggal kita totalin. Sorry. Ya kan nggak bisa ditotal. Iya, lanjut ya. Sorry. Ini provision of bad debt-nya berapa ya per audit? Belum aku hitung ya, Taga. Tadi
Oh iya. Oke, udah oke ya. Tadi ini udah dibuktiin sama yang ininya. Ini kan udah kiri kanan udah oke nih. 1758, 17158 sama kreditnya 17158. Berarti udah nggak ada jurnal yang belum diposting. Berarti sudah diposting semua. Udah gitu aja teman-teman. Kira-kira ada yang mau nanya? Udah selesai nih. Gimana? Dikurangin nggak yang AFDA tadi? Diulangin nggak yang AFDA? Ya, yang update tadi. AFDA bisa diulangin nggak? Iya. Yang mana? Yang ini. Yang update yang ini. Betul. Yang ini ya. Tadi itu ini kan ada balance pas tanggal 31 Desember tahun lalu kan, yang tahun 2002, ya kan. Ini datanya aku ambil dari kertas kerja utamaku yang di sini yang udah dicantumin. Nih ya, yang per audit ya nih ya. Ini kan 31 Desember 2002 nih per audit nih yang paling kanan. Tinggal diambil aja di sini. 11889 ya. Ambil. Oke, habis itu di sini untuk write off-nya kita dapat informasi dari Brenda Robertson. Teman-teman ya nih. Mana nih? Karena kita akan menghapus sebesar 14.760 ya kan. Maka dari itu kita harus mencantumkan di sini sebesar 14.760 di 2003 write off-nya, ya kan? Kan kalau write off kan dikurangin dong harusnya kan. Berarti 11.889 dikurangi sama 14.760 menghasilkan 2.871 dengan posisi akun debit, ya kan? Karena di sini balance per kliennya kita itu sebesar berapa nih? Kita cari ya balance per klien 2003 ya. Sebesar 19.919 ya. Maka kita tinggal kurangin aja dari sini. Berarti kan kalau mau nyari pencadangan piutangnya, mencari AFDA-nya, mencari BDE pada AFDA-nya, berarti kan tinggal kita kurangin kan dari balance per klien sama yang 2871 ini kan, tinggal kita kurangin deh. Oke, dapat 22.790. Nah, 22.790 ini bener nggak sih hasilnya? Sama nggak? Sama kayak di sini, sama kayak saldo buku kita ini, ya. Sorry. Nah, ternyata sama ya di sini ya. Nih ya nih, 22.790 ya. Sama nih ya. Nih. Berarti udah oke ya saldonya nih. Habis itu udah kan, habis itu kan udah nih udah oke nih. Kita udah oke untuk provision of bad debt-nya sama perhitungannya udah oke. Oke, kita lanjutin ke mana? Masukin adjusting entry-nya, penting jurnal entry-nya yang AJ-nya yang tadi kita ngapusin akunnya si ini loh, si Bubble Beauty ini. Bubble Beauty kan tadi kan dibilang sama manajemennya mau dihapuskan di sini kan. About the delinquent Bubble Beauty Supplies account, they were in agreement that it should be written off. Oke, berarti Bubble Beauty Supplies akan dihapuskan. Makanya ini kan kita sudah menjurnal nih AFDA pada akun receivable di sini. Nah, jurnal penyesuaian ini kita masukin ke sini, ke adjusting journal entries di sini teman-teman. Ya. Berarti kan tinggal dikurangin aja dari sini. Berarti ini 19.919 kita kurangkan dengan 750. Hasilnya kan sebesar 19.169 kan.
Tuh ya. Nah, habis itu apa namanya? Kita selanjutnya harus ngecek juga ininya apa namanya? Kita harus melakukan rekalkulasi terhadap ininya apa namanya? Perhitungan afdanya. Kan kita udah bikin tabel nih. Tadi nih kita ambil dari 107 itu dari sini nih. Dari sini ya kan. Di peraudit sini kan kita pindahkan ke sini ke umur yang 1 sampai 30. Habis itu yang 25 70 ini asalnya dari sini ya. Habis itu untuk yang 60 sampai 90 hari asalnya dari sini ya. Yang sudah kita adjustment tadi teman-teman. Habis itu yang lebih dari 90 hari itu yang ini yang nggak ada nih, yang udah hilang saldonya nih. Yang 750 dikurangi sama 750 yang penghapusan bubble beauty supplies ya. Berarti ini udah oke semua nih. Oke. Selanjutnya nih yang expected uncollected percentage-nya ini aku ngambil dari schedule after tahun lalu. Yang ini ya. Soalnya nggak dikasih keterangan, maksudnya prosentasenya tuh berapa itu aku nggak tahu. Jadi ya udah diasumsikan sama. Pencadangannya sama pasti. Gini aja. Ya, persentasenya tetap sama. Ya udah deh, tinggal dihitung 187.107 dikali dengan 1,5% dihasilkan 2807 dan selanjutnya. Dan kita kan akan menghitung total pencadangannya total ininya kan apa namanya afdanya kan di sini kan. Ternyata pas kita hitung balance-nya itu harusnya 5589, 5589. Tapi kok di adjust apa namanya adjusted balance-nya kok sebesar 19169 kan jauh banget selisihnya. Maka dari itu kita harus menyesuaikannya biar jadi ke 5589 gimana caranya? Tinggal kita kurangin aja, ya kan? Nah, dapat tuh 13.580. Jadi kan saldonya udah sama nih. Jadi 5589 sama 9210. 9210. Ya udah deh. Kalau udah kelar tuh. Kalau udah kelar tinggal kita masukin, kita pindah-pindahin ke sini ke jurnal ke apa buku besarnya. Buku besar. Ke ininya ke kertas kerja pembantunya. Ya udah selesai. Gitu teman-teman. Gimana, ada yang mau tanyain lagi nggak? Oke, mungkin teman-teman udah dicukupkan aja teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ntar kalau mungkin mau nanya-nanya seputar dengan praktik audit atau boleh banget nanya yang akun payable ke aku nggak apa-apa di grup aja. Berarti kita udah selesai ya pertemuan di WebEx-nya. Ya udah teman-teman, maaf kalau ada kesalahan. Ntar kalau ada kritik sama saran ntar dikasih tahu aja ke aku di grup nggak apa-apa. Mungkin tadi kayak ngomongnya kecepatan apa gimana, habis itu suaranya kurang jelas atau gimana, atau ngomongnya muter-muter, ya bilang aja nggak apa. Ya udah, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording di recording nggak sih? Udah aku record kok. Tapi aku tadi recordnya tengah-tengah lupa aku tadi. Recordnya pas di bagian apa tadi ya? Pas penjelasan risiko tadi. Aku baru nge-recordnya. Penjelasan resiko. Yang pas pengauditan ini tapi direkam semuanya kan? Iya, pas apa namanya? Kertas kerjanya direkam semua. Tapi tadi yang pas fase-fase audit yang pertama itu nggak aku rekam, lupa aku. Lupa tak rekam, sorry. Ya nggak apa. Terima kasih ya. Yo, ya udah.
Oke, teman-teman.